Selamat malam saudara-saudara. Pada malam ini senang rasanya kita boleh bertemu dalam tayangan di YouTube ini. Oleh karena pada malam ini kita akan mengikuti tips atau seminar kesehatan yang sebentar akan dibawakan oleh Dr. Evelyn Sutresman. Seperti biasanya di Jemaat Puang Puang, setiap sebulan sekali kita mengadakan seminar kesehatan, setiap sebulan sekali. Tetapi ketika wabah pandemi ini menyerang, itu kita berhentikan oleh karena ada social distancing. Tetapi untuk saat ini merupakan tayangan perdana seminar kesehatan yang tadinya sebulan sekali, tetapi dalam via online. Kami akan membuat itu menjadi 2 kali sebulan. Dan ini merupakan tayangan pertama setelah wabah pandemi yang kita hadapi bersama-sama. Dan kita bersyukur pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama menyaksikan tayangan ini untuk melihat atau mempelajari akan tips-tips kesehatan yang akan disampaikan dalam tayangan ini. Saya ingin menyapa dulu yang bersama-sama dengan saya. Yang pertama di ujung kiri saudara ada Ai Siska, Ibu Siska Williaman. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabar Ai Siska? Biasa. Luar biasa. Dan tentunya bersama dengan narasumber yang akan memberikan kepada kita tips lewat seminar kesehatan, Dr. Evelyn Sutresman. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Bagaimana kabar? Ya, baik-baik. Iya. Biasa. Sebelum kita masuk dalam materi kesehatan, kita mau sedikit untuk ngobrol singkat sehubungan dengan yang terjadi, yang kita hadapi tentang wabah pandemi. Mungkin Aisiska, bagaimana dari wabah ini, apa yang Aisiska rasakan? Ya, kita tahu semua dengan wabah ini banyak sekali orang punya pola pikir, sering merasa cemas, merasa takut untuk menghadapi virus ini yang begitu menakutkan. Bahkan banyak yang meninggal karena diserang oleh COVID ini. Jadi marilah kita semua, janganlah kita takut. Kita tahu COVID ini menyerang kita apabila kita merasa ketakutan, kecemasan, tetapi kita percaya melalui seminar ini yang akan dibawakan oleh dokter, kita akan memperoleh pola pikir bagaimana itu kesehatan yang kita harus alami saat ini. Kita tahu bersama kan karena COVID ini, pemerintah akhirnya membuat banyak larangan. Tidak boleh bertemu, tidak boleh ke tempat-tempat yang ramai, social distancing, bahkan banyak usaha-usaha yang macet oleh karena pandemi ini. Dan ini tentunya membuat banyak orang menjadi stres dan depresi. Betul. Apakah Isiska rasakan juga hal yang demikian? Ya, saya juga merasakan hal demikian. Iya. Karena semuanya itu kita semua dibatasi. Tidak bisa ke tempat ramai, ke pasar pun kita harus batasi. Iya, betul sekali. Oleh karena inilah yang terjadi. Tidak hanya saya sendiri juga rasakan seperti itu. Tadinya bisa ke gereja, tadinya bisa pergi kemana kita mau pergi, melawat anggota. Tetapi karena social distancing ini, banyak orang yang tidak mau untuk bertemu secara langsung. Bahkan pemerintah juga membatasi akan pertemuan-pertemuan dengan orang lain yang tidak terlalu penting. Dan ini yang membuat banyak orang yang sulit menghadapi situasi atau keadaan yang baru seperti ini. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, pentingnya kita melihat akan seminar ini karena ada tips. Stres adalah bukan hal yang mudah untuk kita tangani. Oleh karena setiap orang merasakan akan hal ini. Mungkin sebagai pendahuluan, dokter, seberapa pentingnya kita mengenal akan stres ini, atau seberapa buruknya dampak stres ini di dalam kehidupan manusia? Stres itu adalah bagian daripada seni pola pikir kita. Dan stres ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kesehatan. Apabila
kita tidak bisa mengandalkan atau mengatasi stres ini, maka akibat-akibatnya cukup berbahaya bagi kesehatan kita. Ya, jadi stres itu dapat menurunkan imunitas atau kekebalan, sistem kekebalan kita. Tapi jangan lupa lebih mendalami lagi, sebentar saya akan menjelaskan bagaimana pola pikir stres ini dapat saja menimbulkan penyakit sampai degeneratif. Ya. Seperti kanker dan sebagainya yang kita pikir, wah tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Tapi hal ini mungkin. Nanti sebentar mungkin kalau ada kesempatan saya akan menjelaskan lebih detail. Oke, terima kasih dokter. Saya dapat poinnya. Jadi memang stres ini yang berasal dari pola pikir kita adalah hal yang sangat mempengaruhi kesehatan. Inilah sumber penyakit dokter yang bisa dikatakan, karena kalau kita stres maka imun kita turun dan menyebabkan berbagai penyakit bisa datang kepada kita. Jangan kemana-mana, semakin menarik. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan, sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan dinyanyikan oleh Griselda, adik Griselda. Mari menyaksikan. Ya, terima kasih lagu yang menguatkan yang sudah dinyanyikan oleh adik Griselda. Semoga Tuhan terus memberkati adik Griselda dalam pelayanan, khususnya dalam memuji Tuhan. Kita kembali ke topik kita tentang stres yang bermula dari pola pikir kita. Ini sangat penting sekali, oleh karena hampir semua orang merasakan akan hal ini. Semua orang sering mengalami stres karena kita hidup dalam dunia yang penuh masalah ini. Aisyah kan,
Ya, betul. penuh masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah Benar. dalam dunia ini. Dunia ini. Dan masalah itu seringkali membuat seseorang itu menjadi stres. Dan itulah saya pikir pentingnya kita memiliki pengetahuan bagaimana kita dapat menyikapi akan pola pikir kita ini, agar kita tidak mengarah ke stres seperti yang disampaikan tadi, oleh karena begitu banyak masalah. Karena stres kita adalah sumber penyakit yang akan membuat imunitas kita turun dan berbagai penyakit bisa menyerang akan kesehatan kita. Jadi kita tidak akan berlama-lama lagi, dokter. Kita akan langsung menyerahkan kepada dokter untuk membagikan akan seminar kesehatan yang diberikan judul Seni Pola Pikir. Bagaimana kita mau menghadapi akan stres, bagaimana kita mau menghilangkan stres, bagaimana kita mau mengatur pola pikir kita agar pola pikir kita bisa mengarah ke hal-hal yang baik, yang positif, sehingga stres itu bisa terhindar dari kita. Jangan kemana-mana, kita saksikan seminar ini oleh Dr. Evelyn Sutresman. Para pemirsa yang budiman, yang ada di rumah ataupun di mana saja, kepada saya diberikan suatu tanggung jawab. Saya akan membahas tentang bagaimana seni pola pikir dan kaitannya dengan kesehatan. The art of thinking and health. Memang pola pikir itu adalah suatu seni yang terwujud, terpatri di otak kita, tersusun sebagai suatu sistem konstruktif yang kita namakan sebagai sistem thinking. Dalam hal ini, jangan kita lupa bahwa antara jiwa kita dengan raga atau jasmani kita mempunyai kaitan yang erat sekali. Dan dalam ilmu kedokteran kita sebutkan sebagai psikosomatik. Buktinya, kalau kita mengalami ketakutan, kita sering-sering kali berdebar jantung, ataupun kita seringkali ke toilet. Karena apa? Hubungan antara jiwa dan raga itu dekat sekali. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus memiliki satu seni pola pikir yang sehat. Karena perwujudan daripada pola pikir yang tidak baik akan mempengaruhi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Secara biomolekuler, kita punya sel yang ada di dalam tubuh kita itu ada kurang lebih 60 triliun sel. Nah, pada waktu kita memikirkan hal-hal yang negatif, maka itu akan menghasilkan hormon-hormon yang akan mempengaruhi pembuluh darah kita dan seluruh sistem-sistem yang ada di dalam tubuh. Sel kita itu terdiri dari inti, dan inti sel itu mempunyai kromosom, ada 46 kromosom, di mana tiap kromosom itu mempunyai DNA. Nah, DNA ini penting sekali, di mana keturunan kita ditentukan oleh DNA. Apabila kita mempunyai pola pikir yang salah, itu akan merusak DNA yang ada pada inti sel. Nah, oleh sebab itu, dengan pola pikir yang baik, yang sehat, kita boleh mencegah hal-hal yang berbahaya bagi tubuh kita. Kalau kita lihat, kita pergi ke dokter untuk berobat secara medis, pengobatan secara medis itu hanya menghasilkan 20%. Saudara bayangkan itu, 20%. Tetapi apabila kita mencegah penyakit dengan salah satu adalah pola pikir yang baik, tanpa konsumsi obat-obatan, hanya gaya hidup kita, pola kita berpikir, pola kita istirahat, pola kita makan dan minum, pola kita mengatasi stres, maka kita akan memiliki suatu sistem kekebalan atau imunitas yang baik dalam tubuh kita. Nah, ada 4 faktor yang sangat penting mempengaruhi inti sel kita. Yang pertama,
pola pikir kita. Apakah kita memiliki emosi yang stabil atau seringkali kita stres yang merusakkan pikiran kita. Yang kedua adalah makanan, pola diet kita bagaimana. Ketiga, istirahat. Dan yang keempat, lingkungan di mana kita hidup. Tapi saya hanya berbicara pola pikir kita hari ini. Nah, pola pikir itu penting saya katakan. Kenapa? Pada waktu kita berpikir akan keluar hormon-hormon. Kita sebut istilah morfin otak. Ya. Kenapa? Hormon itu keluar hormon adrenalin, hormon noradrenalin, endorfin, ya, enkefalin. Tetapi yang paling penting yang saya mau tekankan, kalau boleh saudara dan saya mempunyai pola pikir yang baik dan indah sehingga mengeluarkan hormon yang disebut endorfin. Bagus sekali kalau punya endorfin yang kita kenal sebagai beta endorfin. Nah, pada waktu kita berpikir secara positif, ya, hormon ini akan keluar. Dan hormon ini luar biasa. Dia akan menempel pada sel-sel natural killer cell yang mengantisipasi kalau ada radang. Dia menempel di sana sehingga akhirnya kita bisa mengatasi radang yang ada. Kita bisa mengatasi ketakutan, kekecewaan yang ada. Tapi kalau kita mulai dengan stres yang hebat, bukan endorfin yang keluar, tetapi akan keluar hormon yang kita sebutkan hormon adrenalin. Nah, ini bahaya sekali. Tekanan darah akan naik, pembuluh-pembuluh darah kita akan mengeras, sehingga akhirnya bisa menyerang jantung kita. Kita bisa menderita jantung koroner. Nah, kalau kita seorang pengusaha, kita punya usaha berhasil, wah, endorfin keluar. Senang. Pada waktu kita senang, kita mau bekerja lagi lebih keras. Keluarlah energi yang lain, hormon lain yang disebut dopamin. Pada waktu dopamin keluar, kita bersemangat. Tetapi hati-hati. Kenapa pebisnis itu umurnya pendek? Karena mereka terlalu menggunakan hormon dopamin ini. Akibatnya sehingga endorfinnya akan mengecil dosisnya. Makanya petarung-petarung bisnis ini umurnya lebih pendek daripada orang yang memberi pencerahan. Misalnya para pendeta-pendeta umurnya bisa lebih panjang. Karena apa? Mereka punya gaya hidup mengatasi stres jauh lebih baik daripada pebisnis yang mau berusaha mati-matian. Nah, Tuhan itu baik sekali. Pada waktu kita mengalami keadaan yang tidak baik ini, tidak seimbang dalam tubuh kita, ada keseimbangan yang Tuhan berikan, sistem yang ada dalam tubuh kita. Nah, bagaimana caranya? Dengan endorfin ini, dengan adanya endorfin ini, maka dia bisa merem sedikit adrenalin yang keluar. Jadi, bagus sekali. Tuhan kasih lagi hormon lain, namanya serotonin. Nah, dengan serotonin ini, dia merem ini adrenalin yang ada. Luar biasa. Tetapi ada batasnya. Kalau kita terus-menerus berada di dalam keadaan cemas yang tidak henti-hentinya, pola pikir yang negatif, prasangka-prasangka pada orang, maka adrenalin ini akan lebih banyak keluar dan endorfin ini akan berkurang. Akhirnya usia kita akan menjadi singkat. Kenapa? Adrenalin, dopamin, hormon-hormon ini semua adalah merupakan radikal bebas. Radikal bebas yang menyerang DNA kita yang ada di inti sel itu. Pada waktu dia menyerang, apa terjadi? DNA ini akan mengalami kerusakan. Apa gunanya DNA? Kenapa begitu penting? Bukan saja orang kecelakaan diperiksa DNA-nya. Bukan itu. Tetapi DNA yang rusak bisa menyebabkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita tidak dikontrol. Karena tidak dikontrol, yang tadinya dia bertumbuh, akhirnya mati, muncul lagi yang baru. Akhirnya
dia membentuk satu massa sel yang bertumpuk menjadi massa tumor. Yang kalau masuk pembuluh darah, masuk pembuluh limpa akan menjadi kanker. Luar biasa kan? Hanya dengan faktor stres. Berbahaya karena dia adalah radikal bebas yang merusakkan DNA kita. Nah, pada waktu kita mengalami kanker, kita punya NK sel atau natural killer keluar. Dia mau antisipasi keadaan itu. Tetapi tidak bisa apabila endorfin kita kurang. Karena itu, para pemirsa, saudara-saudara sekalian, kita perlu mempunyai pola pikir yang positif selalu. Karena jangan kita mengeluarkan hormon-hormon adrenalin ini yang merusakkan DNA kita. Di dalam tubuh kita ada antioksidan. Pada orang dewasa yang kita sebut sebagai SOD atau serum oksid dismutase. Ini serum oksid mutase ini, SOD ini kuat sekali pada orang dewasa. Makanya kita punya imunitas bagus. Tetapi pada waktu usia makin tua, makanya orang-orang tua dilarang itu tidak menggunakan protokol kesehatan dengan baik pada masa COVID. SOD ini rendah sekali, sehingga mudah sekali mengalami infeksi. Makanya kita dianjurkan supaya punya pola pikir positif, makan vitamin yang terdiri dari buah-buahan, sayur, ya, sehingga dari luar kita punya daya tahan ini lebih meningkat, ya, karena kita punya enzim SOD yang semakin hari semakin menurun. Karena itu kita perlu menjaga dengan baik supaya jangan sampai adrenalin ini banyak keluar. Nah, hormon-hormon kebahagiaan ini harus kita bentuk selalu dengan cara apa? Cara sederhana, pola pikir yang positif, selalu senyum. Karena kalau kita mulai berpikir yang negatif, noradrenalin keluar, pembuluh darah sempit, sirkulasi atau aliran darah terhambat, radikal bebas terbentuk, tertimbun ini lemak-lemak. Luar biasa ya akibatnya. Lemak-lemak tertimbun di dalam pembuluh darah. Akhirnya penyakit jantung koroner, dia tertimbun di pembuluh darah koroner. Nah, ditambah dengan pola makan kita harus juga bagus. Kebanyakan kita ini makan makanan-makanan protein hewani. Nah ini, biasa ini di daerah kita ini banyak sekali contoh-contoh ya. Contoh Makassar, dari hewan. Lemak-lemaknya yang begitu tinggi bisa tertimbun dengan pengaruh pola pikir kita. Tertimbun menjadi kolesterol di dalam pembuluh darah koroner kita. Mengeras plak penimbunan daripada kolesterol di sana. Sehingga akibatnya jantung kita bisa mengalami serangan yang tiba-tiba. Bila mana kita punya pola pikir yang negatif, stres yang berkepanjangan, maka hormon noradrenalin dan adrenalin dikeluarkan. Apa efeknya? Pembuluh darah kita mengalami pengerasan. Tertimbun lemak-lemak di sana menjadi plak. Akhirnya pembuluh darah koroner yang membuat jantung kita berdenyut akan apa? Tersumbat, sehingga mengakibatkan kita mengalami serangan jantung koroner. Berbahaya sekali. Cuma persoalan stres, hati-hati dan pola makan yang salah. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan stres ini. Kadang-kadang stres ini hanya merekam peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Misalnya, kita pernah digigit dengan anjing itu. Kita lihat anjing itu, kita menjadi takut. Dengan demikian, pengaruh stres juga ada. Seperti COVID, lihat orang mati, apalagi kalau orang COVID dibawa ke kubur, tidak ada yang mengantar. Wah, stres. Stres ini belum terjadi pada kita, tapi kita sudah pikirkan lebih dahulu. Akhirnya, noradrenalin itu banyak keluar, akibatnya sistem kekebalan kita turun dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan faktor-faktor cara berpikir ini.
supaya hormon kebahagiaan endorfin ini selalu bisa keluar dengan baik. Dan akhirnya kita mempunyai usia yang lebih panjang. Kita bisa memiliki imunitas. Nah, saya mau bawakan satu proses bagaimana akar stres ini adalah akar daripada penyakit. Memang ada gambar yang saya bisa tunjukkan ini, ialah setiap manusia mengalami rangsangan stimulus. Dan setiap manusia memberi respon. Responnya dalam seni pola pikir. Tetapi dalam mengembangkan pola pikir kita ada dua. Tuhan kasih dua hal. Pertama, kita punya rasio. Oh, kira-kira ini masuk akal atau tidak? Kalau tidak, singkirkan stres itu. Karena kita punya lagi yang kedua, faktor kedua yang disebut reming. Sama dengan kendaraan ada rem, kita punya otak ada reming. Pada waktu kita katakan, saya tidak mau pikirkan lagi, respon kita akan menjadi lebih baik. Tetapi, apabila kita bawa terus stres, kenapa ya hal ini terjadi pada saya? Menjadi satu hal yang disebut frustrasi. Dan frustrasi ini mempengaruhi jiwa kita. Jiwa kita bisa mengalami tekanan, depresi, sampai mengalami psikose atau keadaan di mana kita melihat halusinasi, hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam pikiran kita. Atau memberikan respon pada badan yang saya sebut tadi psychophysical reaction atau psikosomatik. Kita rasa aneh, kadang-kadang kita rasa lemah, kita rasa keringat dingin, ujung-ujung jari kita dingin. Itu pengaruh daripada stres. Dan biasanya orang-orang seperti ini kalau datang berobat, dia bawa satu daftar yang panjang sekali. Saya sakit, kaki tangan saya dingin, saya tidak bisa makan, ada bola-bola yang bekerja di perut saya, dan sebagainya. Oleh karena itu, hati-hati dengan stres. Nah, saya mau cerita satu kisah. Ada seorang yang bekerja pada satu perusahaan. Dia seorang buruh yang rajin. Nah, waktu dia rajin, wah, gajinya dinaikkan dengan baik. Tetapi, pada satu ketika dia suka lupa. Absen terus. Karena dia absen. Makanya pada waktu orang-orang dinaikkan gajinya, dia tidak dinaikkan. Sebenarnya kalau dia punya pola pikir yang normal, dia katakan saya harus terima. Tetapi dia tidak mau menerima hal itu. Kenapa saya harus begini? Nah, timbullah suatu keadaan frustrasi dalam hidupnya. Ini akar stres ini. Kemudian dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, terjadi lagi peristiwa pencetusan. Pencetusan itu adalah istrinya minta cerai. Pada waktu itu, timbullah gejala-gejala tekanan jiwa yang terus-menerus dia rasakan. Timbul gangguan jiwa. Harus minum obat-obatan. Karena apa? Dia tidak mau merubah dan menerima pola pikir dengan pola pikir yang normal. Karena itu, para pemirsa sekalian, kita harus memikirkan hal-hal yang positif. Dan untuk membentuk hormon itu, jangan lupa, pola makan kita harus mengandung hal-hal yang bisa menunjang supaya endorfin bisa terbentuk. Saudara tahu, makanan apa yang bagus? Makanlah makanan-makanan dari kedelai yang berfermentasi. Seperti tofu, miso, orang Jepang punya bagus sih. Ya, tempe, ya. Hal-hal ini membuat hormon endorfin terbentuk di dalam tubuh kita dan kita pakai itu untuk menaikkan daya tahan tubuh kita. Nah, satu lagi yang harus saya katakan, pada setiap hari jangan lupa biasakan dengan postur tubuh yang tegap, menarik nafas panjang dalam supaya endorfin keluar dengan baik. Dan apalagi yang terjadi, keluar hormon prostaglandin. Nah, ini hormon luar biasa, saudara. Pernah lihat orang tua yang selalu tremor tangannya? Itu tremor Parkinson, ya. Orang yang seperti ini tidak akan saudara alami apabila tiap hari pada waktu pagi dan malam
pada waktu orang semua sudah mau naik ke tempat tidur, tarik napas yang dalam 5 kali setiap hari. Hormon prostaglandin terbentuk, endorfin terbentuk, maka kita akan dicegah dari penyakit Parkinson. Luar biasa, dengan cara hidup, makan yang teratur, makan yang penuh dengan kesehatan yang baik, maka saudara akan terhindar dari hal-hal ini. Kalau begitu, sebagai hal yang terakhir, saya memberikan satu kesimpulan. Kalau kita mengalami stres, terima satu peristiwa, satu problem itu harus kita terima dengan baik. Dan yang kedua, pakailah pola pikir yang baik. Tinggalkan hal-hal yang tidak baik itu. Pergilah beribadah kepada Tuhan. Lepaskan seluruh stres itu. Karena ada seorang profesor namanya Vacancy dari Universitas Indonesia. Dia katakan, Prof ini, apabila kita mengalami stres, obat-obatan penenang hanya sementara. Tetapi yang paling penting, kita datang kepada Tuhan, membawa stres kita, dan melepaskan semuanya. Pakai pola pikir yang positif. Hormon-hormon endorfin akan keluar. Kebahagiaan saudara akan rasakan di dalam hidup ini. Pola pikir adalah satu seni yang kita bangunkan dalam kehidupan kita. Seni yang terpatri di otak kita dengan pertolongan Tuhan. Makanya Tuhan katakan satu ayat dalam Matius 11 ayat 28. Mari kepadaku kamu yang menanggung lelah. Aku akan berikan perhentian kepadamu. Saudara, apabila saudara stres, jangan lupa terima persoalan itu dengan baik. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Pakailah otak pikiran kita. Karena di otak kita, saya katakan, ada satu titik di bagian depan frontal yang kita namakan God spot. Luar biasa kan? Ada God spot di otak kita. Artinya, bawalah segala kesusahan kita kepada Yang Maha Kuasa. Dan di sanalah kita mendapat kekuatan. Hormon endorfin akan keluar. Hormon kebahagiaan. Dan tidak membawa efek-efek yang jelek seperti hormon adrenalin. Dan kita bisa hidup lebih panjang lagi karena pembuluh darah kita tidak terhalang, sel-sel kita tidak berdegenerasi sampai timbul penyakit kanker, jantung, dan lain-lain. Kiranya informasi yang kami berikan ini, tips ini, boleh membuat kita lebih bahagia karena kita tahu mengatur pola pikir kita dan kesehatan kita boleh menjadi kesehatan yang lebih prima, imunitas naik, dan kita boleh terhindar dari penyakit-penyakit infeksi. Tuhan memberkati kita. Ya, oke, saudara-saudara, kami berharap seminar yang telah disampaikan tadi tentunya membawa berkat bagi kita semua yang mendengarkan. Saya mau tanya Siska, bagaimana dari seminar yang sudah disampaikan tadi? Ya, kami semua sudah mendengar seminar ya, bagaimana itu mengatasi stres. Melalui seminar ini kita sudah mempunyai suatu pandangan bahwa stres itu dapat membahayakan tubuh kita. Bahkan tekanan darah kita pun akan semakin meningkat apabila kita stres. Amin, benar sekali. Ya. Jadi apa yang disampaikan tadi itu semua telah menguatkan kita semua yang mendengarkan. Ya, betul. Tetapi jika saudara-saudara mempunyai pertanyaan, mungkin ada hal yang belum dimengerti, atau ada hal yang berhubungan dengan pola pikir atau stres ini yang rindu ditanyakan, silakan saudara tuliskan di live chat atau di kolom komentar. Kami akan menjawab itu baik secara personal atau mungkin saja di pertemuan yang berikut akan dijawab. Dan jika Anda memiliki saran atau usul materi kesehatan apa yang perlu untuk dibahas, saudara juga bisa tuliskan di kolom komentar dan kami akan membaca itu, dan bisa saja di pertemuan yang akan datang apa yang menjadi usulan yang disampaikan oleh saudara-saudara boleh kami bahas di pertemuan yang mendatang. Tentunya kita bersyukur, terima kasih dokter telah memberikan kita materi dan tips kesehatan pada saat ini, dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kita agar kita boleh menghindari akan stres dan kita boleh memiliki pola pikir yang baik
agar kita dari pola pikir yang baik dapat membuat hidup kita lebih sehat dan bersukacita. Terima kasih juga Isiska yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kita dalam acara seminar kesehatan ini. Dan tentunya bagi saudara-saudara yang menyaksikan, kami tentunya bersyukur, berterima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat tayangan ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti tayangan-tayangan dan seminar kesehatan yang selanjutnya. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita tunduk kepala, baik kami yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah. Kita bersama-sama berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan saat ini, sekalipun melalui tayangan online ini Tuhan, kami telah diberkati dengan seminar kesehatan yang telah kami dengarkan, yang telah disampaikan oleh Dr. Evelyn Stresemann. Tuhan, kami tahu kehendak-Mu adalah kami dapat menjaga kesehatan yang Tuhan berikan. Tetapi tambahkan hikmat, tambahkan pengetahuan, agar kami dapat menjaga kesehatan ini dengan baik dan benar. Terlebih khusus lewat seminar yang telah kami dengarkan tadi. Kiranya itu boleh kami ingat, kami boleh terapkan dalam kehidupan kami, agar kami memiliki kesehatan dan tubuh yang baik. Berdoa bagi saudara-saudara yang telah menyaksikan tayangan ini, agar Tuhan kiranya memberikan selalu kesehatan, Tuhan kiranya memberikan selalu kekuatan, hikmat, agar dapat menjaga kesehatan dengan baik, hidup boleh selalu sehat dan penuh sukacita. Dan kami semua juga, baik hamba-Mu, Ayah Siska, terlebih dokter yang telah memberikan seminar ini, Tuhan juga selalu berikan kesehatan, Tuhan selalu berkati dalam pelayanan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.